Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Terima kasih telah hadir di Zoom presentasi saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Teguh Prabowo dengan NIM 62114220069. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang patah tulang. Sebelum dari itu, ada pengertian dulu, pengertian patah tulang. Apa sih patah tulang itu? Patah tulang atau fraktur adalah kondisi ketika tulang patah sehingga bentuk atau bahkan posisinya berubah. Patah tulang dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang. Nah, patah tulang itu terdiri dari jenis-jenis. Yang pertama yaitu patah tulang tertutup. Patah tulang tertutup adalah eh, jenis patah tulang yang dimana tulang yang patah tuh tidak sampai merobek kulit. Jadi patahnya itu enggak sampai keluar dari kulitnya tersebut. Jadi patahnya di dalam enggak sampai ngerusak atau keluar dari kulit. Terus yang kedua yaitu patah tulang terbuka. Nah, kondisi ini tuh eh, seperti yang tadi aku bilang, kalau yang tertutup tuh nggak sampai kebuka kulitnya. Tapi kalau yang terbuka itu sampai keluar dari atau malah merobek jaringan kulit yang ada atau yang melindunginya tulang tersebut. Kemudian ada patah tulang tidak lengkap. Patah tulang tidak lengkap merupakan kondisi tulang yang tidak patah sepenuhnya atau tidak sampai membagi tulang menjadi dua bagian atau lebih. Atau bisa dibilang retak ya. Itu tuh ada beberapa jenisnya lagi ya. Jadi yang pertama itu ada hairline fracture atau stress fracture, yaitu ketika tulang mengalami retak yang tipis menyerupai garis rambut. Jadi walaupun semisal kayak mengegaris doang tuh tulangnya kayak sehelai rambut itu udah bisa dikatakan patah tulang. Kemudian yang kedua itu green stick fracture, yaitu ketika salah satu tulang sisi tulang retak dan bengkok. Selanjutnya ada buklet taurus fraktur, yaitu eh, ketika tulang yang patah tidak sampai memisah dua sisi tulang. Pada kondisi ini, sisi tulang yang retak akan menonjol. Jadi kayak misal gini tuh kayak tek, nah gini doang kayak menonjol gitu. Tapi nggak sampai membagi dua. Selanjutnya ada patah tulang lengkap, yaitu patah tulang yang kondisi tulang patah menjadi dua bagian atau lebih. Nah, dari itu tuh dibagi lagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu single fracture. Single fracture yaitu ketika tulang di satu bagian tubuh patah menjadi dua bagian. Terus selanjutnya komu comminuted fracture yaitu ketika tulang yang patah hancur menjadi tiga bagian atau lebih. Terus yang selanjutnya compression fracture yaitu ketika tulang remuk atau hancur akibat tekanan. Jadi nggak ada sisa sama sekali jadi berkeping-keping ya. Terus yang selanjutnya ada displaced fracture, fraktur yaitu ketika tulang remuk berkeping-keping
dan keluar dari tempat semula. Terus selanjutnya ada non-displaced fracture, yaitu ketika tulang remuk berkeping-keping tetapi tidak keluar dari tempat semula. Terus selanjutnya segmental fracture, yaitu ketika tulang patah menjadi dua bagian, yang satu sama lain tidak saling berkaitan sehingga ada bagian tulang yang tampak melayang. Jadi kayak nyisa gitu kalau di rongsen tuh nyisa ya. Terus selanjutnya ada terakhir avulsion fracture, yaitu ketika patah tulang terjadi di dekat tendon atau ligamen sehingga eh, tendon atau ligamen tersebut menarik potongan tulang kecil yang menjauhi bagian tulang utama. Pembahasan selanjutnya yaitu penyebab patah tulang. Patah tulang terjadi ketika tulang menerima tekanan yang lebih besar dari yang bisa diterima oleh tulang tersebut. Makin besar tekanan yang diterima tulang, umumnya akan makin berat pula tingkat keparahan patah tulang. Jadi kalau misal mungkin masih ringan atau ya masih ringan, namun tulang tuh udah nggak kuat buat nahan, itu patahnya sedikit lah. Cuman kalau semisal lebih berat lagi, itu bisa lebih parah lagi patah tulangnya. Jadi, terus kondisi yang dapat mengakibatkan patah tulang, yaitu satu, cedera akibat terjatuh, kecelakaan, atau perkelahian. Terus yang kedua, akibat hentakan berulang, misalnya saat baris berbaris atau berolahraga. Kemudian yang ketiga, penyakit yang dapat melemahkan tulang, seperti osteoporosis, kelainan genetik yang menyebabkan tulang rapuh, infeksi tulang, dan kanker tulang. Terus faktor resiko patah tulang. Patah tulang dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih berisiko dialami oleh orang-orang dengan beberapa faktor berikut. Yang pertama, jenis kelamin wanita. Biasanya eh, berjenis kelamin wanita tuh di atas 50 tahun tuh udah kepadatan tulangnya udah menurun ya, jadi lebih rentan terkena risiko patah tulang. Terus yang kedua, berusia lanjut. Nah, seperti yang tadi, kalau udah tua kan otomatis eh, makin rapuh juga ya untuk kepadatan tulangnya. Yang ketiga, kurangnya konsumsi kalsium dan vitamin D. Terus yang terakhir, kurangnya aktivitas fisik yang dapat lebih memadatkan tulang. Terus yang selanjutnya ada kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol yang berlebih. Terus yang selanjutnya mengidap penyakit diabetes mellitus dan penyakit rheumatoid arthritis. Terus yang terakhir yaitu mengonsumsi obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada cara memberikan pertolongan pertama pada patah tulang. Yang pertama, pindahkan korban ke lokasi yang lebih aman dengan pergerakan atau se sedikit mungkin. Jadi jangan sampai kalau misal kelihatannya kayak ada patah, nah jangan sampai di tempat di bagian tersebut tuh ada gerakan yang berlebihan. Yang kedua, menghentikan pendarahan. Jadi kalau misal ada pendarahan tuh ya diberhentiin dulu. Kayak yang tadi udah dijelasin sama sebelumnya ya. Terus yang selanjutnya, immobilisasi area yang cedera agar tetap diam. Yaitu jadi jangan sampai banyak gerak di area yang eh, mengalami patah tulang tersebut. Yang selanjutnya menghubungi tim medis atau ambulan ya. Jika dirasa mampu untuk melakukan pembidayaan, maka lakukanlah dengan langkah atau cara berikut. Jika tidak bisa dilepas pakaiannya, gunting pakaian yang di dekat tubuh yang patah.
Terus yang kedua, rekatkan area patah tulang dengan kayu, penggaris, atau tongkat sebagai bidai. Seperti yang digambar itu ya, mungkin kurang jelas. Kurang lebih seperti itu. Terus yang ketiga, bila tidak ada perban gulung, bisa membidainya dengan kertas, koran, atau sepotong kain. Atau apapun yang bisa mengikat dan memfikasi bidai tersebut. Mungkin kalau misal ada rumput yang istilahnya panjang, bisa buat bidai, buat nali, itu bisa digunakan. Terus selanjutnya ada tujuan melakukan pembidaian. Yang pertama yaitu mencegah patah tulang tertutup menjadi patah tulang terbuka. Jadi untuk mengurangi, kalau misal tertutup, untuk mengurangi pergerakannya itu bisa, kalau misal kebanyakan tuh bisa apa ya namanya, gerak tulangnya malah menusuk kulit yang menutupinya, malah jadi patah tulang terbuka. Terus yang selanjutnya mengurangi kerusakan bagian tubuh yang terluka sekitar patah tulang. Terus mengurangi rasa sakit yang berlebih. Selanjutnya macam bidai dan cara melakukannya. Bidai dalam P3K ada 3 macam, yaitu bidai kaku, bidai lunak, dan bidai traksi. Cara melakukannya yaitu lakukan pembalutan terlebih dahulu. Jadi kalau misal ada yang luka itu dibalut dulu ya. Terus yang kedua, tentukan bidai yang paling cocok. Terus pasang bidai dan atur posisi yang paling enak. Selanjutnya saat mengatur posisi bidai usahakan gerakan sedikit mungkin. Selanjutnya setelah posisi tepat lakukan pengikatan, dan pengikatan tidak boleh terlalu kencang. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin mau nanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Marcel Teguh. Ya, silakan Marcel. Izin bertanya. Tadi kan proses pembidaian ya. Nah, ada satu asing buat kita atau buat aku, bidai traksi. Nah, bidai traksi itu yang seperti apa? Terima kasih. Oke. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi, atau mungkin saya jawab dulu. Terserah. Ya udah, mungkin saya langsung jawab aja ya. Bidai traksi. Bidai traksi itu eh, biasanya digunakan untuk apa namanya? Untuk embolisasi dan perawatan sementara fraktur tulang panjang. Biasanya tuh tulang paha ya. Jadi bidai ini memberikan traksi atau tarikan yang lembut dan terus-menerus pada anggota tubuh yang cedera untuk mengurangi rasa sakit, mencegah kerusakan lebih lanjut pada jaringan lunak, dan mengontrol pendarahan. Jadi bidai traksi itu biasanya di tulang-tulang yang panjang, kayak kayak tadi yang aku sebutin, tulang paha ya. Terus mungkin ada fungsi atau manfaatnya ya. Manfaat dari bidai traksi itu yang pertama pasti untuk mengurangi rasa nyeri dengan menarik tulang ke posisi yang lebih alami. Dapat mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh ujung-ujung tulang yang bergerak atau saling menekan. Yang kedua, mengurangi kerusakan jaringan. Yang ketiga, mencegah pendarahan. Dan yang selanjutnya untuk stabilisasi sementara. Jadi biar nggak banyak gerak.
Apakah menjawab, Marcel? Iya, oke. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, langsung aja, Bu. Siapa yang mau presentasi sekalian? Oke. Mungkin sekian dari saya. Bang, Terima kasih. Bang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.